Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita senantiasa ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak diberikan olehnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertemu, bersilaturahmi dalam kajian Forum Golden Habit yang alhamdulillah pada minggu ini atau pada hari ini kita sudah dalam pertemuan ke-27, chapter 27 yang insya Allah nanti beliau Ustadz Agus Sukaca akan menyampaikan topik dahsyatnya berpikir positif yang kedua. Salawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, hadirin Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa pada hari ini kita memasuki episode yang ke-27 dan alhamdulillah sudah hadir bersama kami beliau Ustadz Agus Sukaca yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua, dan mohon nanti Bapak Ibu sekalian kita dapat berpartisipasi dengan memberikan tanggapan ataupun mungkin pertanyaan di akhir sesi. Namun sebelum kita mulai, izinkan kami memberikan informasi terlebih dahulu bahwa ketika ini dimulai, mohon Bapak Ibu berkenan mute sejenak mikrofon Bapak Ibu sekalian agar proses pemberian materi dari Ustadz Agus tidak terganggu dan kita semua dapat mencerna segala apa yang disampaikan dari forum. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa menunggu lama, mari kita sama-sama buka forum Golden Habit pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada beliau Dr. Haji Agus Sukaca untuk memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Kepada Ustaz Agus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, termasuk Golden Habit Forum ini sudah memasuki episode yang ke-27. Dan spesial pagi ini saya ditunggui oleh ibunda saya, Ibu Siti Hadiah. Mohon maaf Ibu, saya sudah di Jogja tapi belum sowan ke Ibu karena isolasi dulu. Nanti insya Allah setelah isolasi saya akan segera sowan ke Ibu. Dan saya juga bersyukur ini mulai dari Papua, kemudian Pulau Sulawesi cukup banyak, ya, Kalimantan, mulai dari Kalimantan Indonesia dan Kalimantan Malaysia, ya. Kemudian dari Jawa cukup banyak, Sumatera sudah ada, ini dari Bangka dan Belitung, ya, ini cukup banyak yang hadir, ya.
Lampung, ya, juga dari Rio, saya lihat ada, alhamdulillah. Terima kasih semuanya telah mengikuti forum ini dan banyak yang sudah mudawamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, topik kita kali ini masih melanjutkan topik kita yang lalu, masih tentang berpikir positif. Dan berpikir positif ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Sehingga kalau kita mampu berpikir positif, insya Allah kita akan berkembang menjadi sosok yang luar biasa. Meskipun bukan perkara yang mudah untuk bisa berpikir positif ini. Kenapa? Karena lingkungan kita itu banyak negatif. 80% informasi yang masuk ke pikiran kita itu negatif. Bapak Ibu yang masih suka nonton TV misalnya, ya lihat itu kalau misalnya yang berita negatif, ya itu luar biasa, berita korupsi, berita tentang perampokan, berita tentang pelecehan seksual, berita macam-macam, sebagian besar adalah berita negatif. Ya. Yang positif itu porsinya tidak sebanyak yang negatif. Sehingga ini membentuk cara pandang umat itu, cara berpikirnya adalah cara berpikir negatif. Ya. Karena memang bahan dasarnya yang dicerna oleh otak itu banyak yang negatif. Sehingga kalau outputnya output negatif, itu kita bisa memahami. Saya mohon izin untuk share screen. Ya. Di Sabtu yang lalu, kita sudah sampaikan ini, gambar ini, ya, bahwa kita hidup di dalam sebuah masa al-asr, mulai lahir sampai mati. Semuanya manusia yang melewati al-asr itu dalam keadaan rugi. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan melakukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah, di dalam perjalanan hidup itu kita menghadapi hal-hal yang berada di luar kendali kita dan juga menghadapi hal-hal yang berada di dalam kendali kita. Kemarin kita sudah bahas sedikit, ya, yang di luar kendali, waktu, cuaca, sakit, ketemu siapa, mengalami apa, mati, itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan. Sementara yang berada di dalam kendali kita adalah pilihan melakukan amal dan respon terhadap hal-hal yang berada di luar kendali. Ini yang bisa kita lakukan adalah melakukan sesuatu yang berada di dalam kendali kita. Nah, kita hari ini membahas bagaimana kita merespon terhadap perjalanan waktu. Karena kita ini semua terikat dengan waktu, di mana waktu itu sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya mengikuti saja perjalanan waktu, ya, sesuai dengan jatah hidup yang diberikan Allah buat kita sekalian. Nah, kita berada di dalam bumi, ya, bumi yang selalu berputar, ya, secara konstan, tetap sepanjang waktu. Dan selama bumi itu berputar dengan konstan, insya Allah belum kiamat. Nah, nanti ketika dia mulai berubah ritmenya, nah itu adalah tanda-tanda akan terjadi kiamat. Kita semua, Bapak sekalian, hidup di bumi ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk membuktikan siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi ini adalah pembuktian. Allah menciptakan kita, diberikan kesempatan selama al-asr di bumi. Di situ diminta membuktikan
siapa di antara kamu yang lebih baik atau paling baik amalnya. Sehingga kita sesungguhnya sedang membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk yang lebih baik atau yang paling baik amalnya. Kita semua diberikan peluang yang sama. Allah memberikan kepada kita peluang yang sama. Kapan peluangnya? Sehari kita semua memiliki peluang yang sama 24 jam. Selama 1440 menit. Ada malam, ada siang. Nah, itu kita peluangnya sama. Tidak ada yang sehari lebih dari 24 jam. Kita semua berada di dalam masa 24 jam sehari. Nah, yang membedakan adalah bagaimana kita memanfaatkan yang 24 jam sehari itu. Itu yang membedakan kita. Ada yang bisa menjadi profesor, karena memilih melakukan hal-hal yang bisa menuntunkan menjadi profesor seperti Prof. Partino. Ada yang menjadi pengusaha hebat dan lain sebagainya. Ada yang menjadi ilmuwan. Ini tergantung bagaimana memanfaatkan setiap peluang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah itu sudah membekali kita sebuah ritme irama sirkadian yang itu bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan amal atau apa yang kita lakukan. Kita bisa melakukan sesuatu dengan optimal, dengan baik, mengikuti sesuai irama sirkadian ya yang Allah berikan buat kita. Ya. Ini kita dibekali ada hormon namanya hormon kortisol. Ya, hormon kortisol ini adalah hormon kerja. Ini pernah saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini mulai naik sekitar jam 2 tengah dini hari, ya, jam 2 dini hari ini mulai naik, kemudian agak turun sedikit naik. Nah, ini di siang hari itu kondisinya tinggi, di malam hari dia turun. Di samping itu ada hormon yang disebut dengan hormon melatonin. Hormon melatonin ini kebalikannya, dia naik pada waktu malam, di waktu siang dia turun. Melatonin ini adalah hormon yang bagus untuk recovery, untuk istirahat. Jadi ketika kita istirahat, hormon melatoninnya tinggi, istirahat kita itu menjadi sangat efektif. Nah, waktu istirahat yang terbaik adalah waktu grafik melatonin meningkat. Ya, ini waktu istirahat yang terbaik. Nah, waktu ini kemudian apa? Ini kadar-kadar yang bisa kita lihat. Ya, ini mulai sore, ya, kira-kira waktu maghrib. Ini hormon melatonin mulai bergerak naik. Ya, hormon kortisol ini masih ada naiknya sedikit. Ya, ini sampai waktu isya. Ini adalah waktu maghrib. Kondisi melatoninnya dia mulai meningkat, kemudian kortisolnya itu masih ada, artinya untuk aktivitas waktu maghrib itu masih didukung oleh hormon kortisol. Ini pada waktu maghrib. Kemudian setelah itu adalah waktu sepertiga malam awal. Sepertiga malam awal, ya, ini kortisolnya itu mulai dari puncak dia langsung turun, ya, sampai pada sepertiga malam awal itu dia sampai kondisi yang mendekati 0. Ya. Ini hormon kortisol sehingga pada waktu sepertiga malam awal ini, ya, ini di awal itu masih bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Tetapi makin lama, ya, sepertiga malam awal itu kurang lebih ya sampai jam 10-an, ya, 10
10, 11 tergantung lokasi kita ya. Jadi antara 10-11 malam ya, itu sepertiga malam awal ya. Ini sepertiga malam awal. Nah, kemudian mulai sekitar jam 10-11 ya, sampai jam 2 ya, ini sepertiga malam tengah. Ini kadar hormon melatoninnya meningkat tajam sampai mendekati puncaknya, atau sampai puncaknya itu kurang lebih sekitar jam 2 dini hari. Ini mencapai puncaknya. Ini adalah waktu terbaik untuk istirahat. Ini waktu, tidak ada waktu yang lebih baik untuk istirahat selain waktu ini. Nah, selanjutnya dia mulai menurun. Mulai menurun itu sepertiga malam akhir. Ini melatoninnya mulai turun. Kita lihat di atas ini kortisolnya mulai meningkat. Ini adalah waktu terbaik untuk aktivitas perenungan. Ini adalah waktu terbaik untuk aktivitas perenungan. Kenapa? Kortisolnya ada, tapi dia masih dalam kondisi yang agak rendah. Jadi kortisolnya sudah mulai membackup kegiatan fisik kita, tetapi posisinya masih rendah, melatoninnya masih tinggi. Ini untuk aktivitas pikir, ini merupakan waktu yang terbaik. Itu pada sepertiga malam akhir. Jadi sebaiknya pada sepertiga malam akhir ini, kita sudah bangun. Jadi istirahatnya akan menjadi optimal pada sepertiga malam awal kita sudah mulai istirahat sampai sepertiga malam tengah. Di mana kemudian pada awal sepertiga malam akhir ini adalah waktu terbaik untuk perenungan. Ya. Di situ ya, melatoninnya masih tinggi, bergerak turun, ya, dan di backup oleh kortisol yang cukup tinggi. Ini irama yang disematkan di dalam diri kita masing-masing. Nah, sehingga Bapak sekalian, di dalam merespon terhadap waktu itu kalau kita menggunakan potensi yang Allah berikan buat kita, dalam bentuk irama sirkadian ini, kita sesuaikan aktivitas-aktivitas kita, maka kita akan menghasilkan aktivitas yang sangat optimal. Ini istimewanya kalau kita menyesuaikan aktivitas harian kita sesuai dengan irama sirkadian yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sehingga kita bisa melakukan apa? Melakukan aktivitas-aktivitas berdasarkan polanya.